Sebelumnya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vidi Hidayati dengan NPM 18103051 akan memaparkan hasil kerja saya mengenai rasio likuiditas. Ada 7 subbab yang akan kita bahas, yaitu yang tertera di sini. Oke, masuk saja. Yang pertama, langsung kita masuk kepada pengertian rasio likuiditas. Nah, menurut Kasmir 2012, rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Sedangkan menurut Van Horne dan Wojcowicz tahun 2012, rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, rasio ini membandingkan kewajiban jangka pendek dengan sumber daya jangka pendek atau aktiva lancar yang tersedia untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan dari rasio likuiditas. Di sini ada 8, di mana yang pertama untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam membayar utang yang akan jatuh tempo ketika ditagih. Yang kedua yaitu untuk mengukur kemampuan dari perusahaan dalam melunasi kewajiban lancar menggunakan aktiva lancar secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga, untuk mengukur kemampuan dari perusahaan dalam melunasi kewajiban lancar tanpa memperhitungkan persediaan atau piutangnya. Kemudian yang keempat ada untuk mengukur dan juga membandingkan antara jumlah modal kerja perusahaan dengan jumlah persediaan. Selanjutnya untuk mengukur seberapa banyak uang kas yang ada untuk bisa membayar utang jangka pendeknya. Kemudian yang selanjutnya yaitu sebagai alat perencana di masa yang akan datang, khususnya yang berhubungan dengan kas dan juga kewajiban. Yang ketujuh ada sebagai alat untuk menggambarkan kelemahan yang dimiliki oleh suatu perusahaan dari setiap komponen yang terdapat di aktiva lancar dan kewajiban lancar. Selanjutnya yang terakhir ada sebagai alat pemacu untuk pihak internal perusahaan untuk memperbaiki suatu kinerja yang mereka miliki dengan mengacu pada hasil rasio likuiditas saat ini. Selanjutnya ada manfaat rasio likuiditas, di mana pihak yang mempunyai kepentingan diantaranya adalah pihak perusahaan dan manajemen perusahaan. Bagi pihak internal perusahaan, rasio likuiditas bermanfaat untuk menunjukkan dan menilai kinerja mereka dalam mengelola perusahaan, khususnya dalam hal likuiditas perusahaan. Selanjutnya, pihak luar perusahaan juga mempunyai kepentingan, misalnya seorang kreditor, investor, supplier, dan lain-lain. Bagi para pihak yang berasal dari luar perusahaan, rasio likuiditas bermanfaat untuk menilai perusahaan dalam membayar utang pada pihak ketiga. Kemampuan membayar itu akan memberikan suatu jaminan bagi pihak yang bersangkutan. Bagi pihak kreditor bermanfaat untuk memberikan penilaian apakah perusahaan tersebut akan memberikan pinjaman lagi ataukah tidak. Kemudian bagi distributor bermanfaat untuk menilai apakah suatu perusahaan itu mempunyai kemampuan untuk membayar atau tidak. Jika suatu perusahaan memiliki kemampuan membayar, akan mempermudah dalam menentukan keputusan untuk menjual barang secara kredit. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi rasio likuiditas. Di sini ada 4 yang mempengaruhi, di mana yang pertama yaitu ada cost of external financing. Kemudian yang kedua current and future investment opportunity. Kemudian transaction demand for liquidity, dan yang terakhir cash flow uncertainty. Nah, di sini kemudian ada jenis-jenis rasio likuiditas, ada 4, di mana yang pertama yaitu rasio lancar atau current ratio. Ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam membayar utang lancarnya yang akan jatuh tempo ketika ditagih secara keseluruhan. Kemudian, seberapa banyak aktiva lancar yang ada untuk menutupi utang lancarnya yang akan jatuh tempo. Rasio lancar juga bisa dikatakan sebagai alat untuk mengukur tingkat keamanan margin atau margin of safety suatu perusahaan. Di mana untuk rumus yang digunakan untuk menghitung rasio lancar yaitu current ratio atau rasio lancar sama dengan current asset dibagi dengan current liability.
Nah, selanjutnya yang kedua ada rasio cepat atau quick ratio, di mana rasio cepat adalah rasio yang memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan inventory. Di mana rumus yang dipakai yaitu quick ratio atau rasio cepat sama dengan current asset atau aktiva lancar dikurangi dengan inventory atau persediaan, kemudian dibagi dengan current liability atau utang lancar. Yang ketiga ada rasio kas, di mana rasio kas ini dipakai untuk mengukur seberapa banyak kas dan setara kas yang ada untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Ketersediaan kas dan setara dapat meliputi kas di tangan, rekening giro, atau tabungan di bank yang bisa kapan saja diambil. Untuk rumusnya yaitu kas rasio atau rasio kas sama dengan kas or kas equivalent dibagi current liability. Kemudian yang terakhir ada rasio perputaran kas atau kas turnover, di mana perputaran kas adalah suatu ukuran sejauh mana efisiensi pemakaian kas yang diusahakan oleh perusahaan. Perputaran kas di sini dijadikan sebagai dasar atau tolak ukur kecepatan arus kas dari kembalinya kas yang sudah diinvestasikan di dalam modal kerja. Untuk rumus dari rasio perputaran kas yaitu rata-rata kas sama dengan kas awal tahun ditambah kas akhir tahun dibagi 2. Sedangkan rasio perputaran kas sama dengan penjualan bersih setahun dibagi dengan rata-rata kas. Selanjutnya yaitu mengenai standar industri rasio likuiditas. Nah, di sini menurut Kazmir standar industri pada rasio likuiditas itu yang pertama current rasio, rasio lancar, yaitu 2 kali dengan standar industri 2 kali atau 200%. Sedangkan quick rasio atau rasio cepat yaitu 1,5 kali atau standar industri 150%. Sedangkan yang ketiga ada kas rasio atau rasio kas dengan 1 kali atau standar industri 100%. Dan yang terakhir yaitu ada kas turnover perputaran kas yaitu 10 kali dengan 1000% dari standar industri. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada contoh perhitungan rasio likuiditas, di mana di sini saya mengambil contoh perhitungan dari jenis rasio lancar dari CV Mastah Bisnis Data Aktiva dan Kewajiban Lancar periode 2019-2020, yaitu yang pertama aktiva lancar dengan RP sekian tahun 2019 dan 2020, kemudian yang kedua ada kewajiban lancar dengan RP sekian 2019 dan tahun 2020, di mana aktiva lancar tahun 2019 dibagi dengan kewajiban lancar 2019 dengan diperoleh hasil yang tertera. Kemudian tahun 2020 juga dengan cara yang sama. Nah, dari hasil analisis dengan menggunakan rasio lancar tahun 2019-2020 tersebut bisa dilihat bahwa pada tahun 2019 rasio lancar atau current rasio CV Mastah Bisnis sebesar 2,3 atau 203%. Hal tersebut sudah sesuai dengan standar industri rasio likuiditas yaitu sebesar 2 kali. Nah, dengan demikian kemampuan dalam melunasi kewajiban jangka pendek perusahaan tersebut di tahun 2019 bisa dikatakan baik. Hal tersebut dikarenakan setiap satu kewajiban lancar perusahaan bisa dijamin oleh aktiva lancar sebesar 2,03. Pada tahun 2020, rasio lancar CV Mastah Bisnis sebesar 1,58% atau 158%. Angka tersebut masih tergolong baik karena RP1 hutang lancar perusahaan bisa dijamin oleh aktiva lancar sebesar 1,58. Oke, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf seterus-terusnya apabila masih banyak tutur kata yang salah dan kurang tepat dari saya. Sekian, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.